Ayo, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini kita akan live Instagram bersama Puskesmas Polowijen dan juga Rumah Diapers. Nah, sebelum kita nunggu teman-teman yang lain nih dok, apa kabar dok hari ini? Bagaimana liburannya? Alhamdulillah, liburan di rumah saja, Mbak. Betul sekali, liburan kita di rumah saya dengan berbagai aktivitas. Kayak saya nih tadi maaf terlambat karena habis sepedaan. Hmm, Dok, sebelum kita mulai, saya sapa dulu nih Sobat Sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sehat, selamat pagi. Senang sekali ketemu lagi dengan saya, Anita Reski. Kali ini di Jumat Berbagi Puskesmas Polo di Wijen lebih dekat, kita akan membahas tentang happy hipoksia bersama Dokter Mika. Beliau adalah salah satu dokter umum yang berada di Puskesmas Polo Wijen. Nah, pada hari ini itu yang pasti sudah kelihatan ya kalau kami tidak sendiri. Mungkin Dokter Mika bisa perkenalan sedikit nih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat. Saya Dokter Mika dari Puskesmas Polowijen. Salam kenal. Wow. Nih dokter, dokter hari ini kita akan membahas tentang tema happy hipoksia. Mungkin banyak sekali teman-teman yang belum kenal apa sih happy hipoksia itu. Kemudian kita akan membahas lagi tentang ciri-ciri dari happy hipoksia sendiri itu. Mungkin bisa dijelaskan dulu dokter, happy hipoksia itu apa? Iya, happy hypoxia ya. Jadi happy itu kan bahagia, senang ya. Kok bisa hypoxia? Kok dibilang senang? Gimana maksudnya gitu ya? Jadi sebenarnya awal muasal happy hypoxia itu sebenarnya istilahnya silent hypoxia. Jadi hypoxia yang terjadi dengan silent. Silent itu berarti yang nggak kelihatan, yang diam-diam aja gitu ya. Jadi sahabat saya juga perlu tahu tentang hypoxia itu apa sih sebenarnya ya. Hipoksia atau hypoxia itu adalah ketika terjadi penurunan kadar oksigen dalam darah kita gitu ya. Jadi penurunan kadar oksigen ini membuat akhirnya keluhan secara subjektif, kita merasakan lemes atau merasakan ada sesak gitu ya. Dan juga biasanya denyut jantungnya kita lebih kencang berdebar-debarnya gitu ya. Sementara dari keluhan objektifnya biasanya kita merasakan nafas kita yang lebih cepat ya. Jadi laju nafas kita itu meningkat ya. Nah, itu hypoxia secara umum ya. Jadi hypoxia itu bukan hanya terjadi pada COVID aja ya, tapi karena kita sekarang berbicara masalah COVID, maka di sini ada satu hal yang sangat spesial dan sangat berbeda sekali dengan penyakit-penyakit yang lainnya yang sama-sama sesak, tapi karena di sini itu terjadi silent. Jadi kondisi-kondisi yang seharusnya tadi saya bilang ya, gambaran dari hipoksia itu harusnya dia sesek, lemes, kemudian ada peningkatan laju nafas gitu ya. Tapi dengan adanya silent ini, itu tanda-tanda itu nggak nampak gitu kan ya. Tanda-tanda nggak nampak, sehingga dikatakan happy itu, jadi orang yang seharusnya lemes, sesak, dan lain-lain itu dia merasa seperti biasa. Jadi dia merasa happy, dia bisa beraktivitas, dia bisa telepon sana, telepon sini, dia bisa mungkin makan, minum, dan masak gitu kan ya. Tapi sesungguhnya terjadi kondisi penurunan kadar oksigen dalam darahnya gitu ya. Nah ini yang menjadi ciri khas dari COVID ya, bahwa Hmm, hypoxia yang seharusnya direspon tubuh itu dengan sesak dan juga peningkatan laju nafas gitu kan. Tapi ternyata bagi pasien COVID ini ada sebagian yang merasakan dia tidak merasakan gejala apa-apa. Tapi kondisi kadar oksigennya itu sangat mengkhawatirkan. Jadi Mbak Nita, kalau kita tahu bahwa kadar oksigen normal itu dalam darah itu 95 sampai 100% ya. Tapi pada hipoksia itu dalam kondisi di bawahnya 90%. Nah, happy-nya itu walaupun di bawahnya 90, ternyata pasien-pasien COVID itu sebagian tidak merasakan sesak. Tapi tiba-tiba dia langsung jatuh pada kondisi saturasinya tuh tiba-tiba menurun drastis, dan itu bisa langsung mengarah pada gagal nafas. Itu yang sangat-sangat mengerikan. Ya, mungkin itu dulu penjelasan awal ya, Mbak. hmm, berarti
hypoksia ini untuk pasien-pasien silent hypoxia ini untuk pasien COVID itu bisa membuat lengah ya dokter ya, karena kita merasa baik-baik saja tapi penurunan kadar oksigen yang bisa jadi mungkin kita langsung drop ya dokter ya. Iya betul. Jadi hypoxia itu sebenarnya bukan hanya miliknya COVID aja ya Mbak. Jadi asma, ya sakit asma atau kemudian ada TBC yang kemudian menjadikan fungsi parunya juga menurun, itu juga bisa hypoxia semua. Tapi hypoxia secara umum itu gejalanya itu sangat khas sehingga orang itu ketika sesak sedikit itu sudah membuat orang itu akan bilang saya sesak atau saya merasa saya butuh untuk ke rumah sakit gitu kan ya. Tapi sementara di COVID ini ada suatu gejala yang sangat sangat membahayakan karena dalam kondisi kadar oksigen itu turun, tetapi si pasien ini tidak merasakan apa-apa gitu. Dan yang terjadi adalah pasien ini dalam kondisi kadar oksigen terus menurun, ya, sementara dia sendiri tidak merasakan ada hal-hal yang membuat dia harus ke rumah sakit, ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat itu yang terjadi, jadi sensor di otaknya si pasien itu yang membuat orang itu ketika oksigennya turun itu dia harusnya merasa sesak, itu sensornya itu dirusak oleh virus COVID. Karena dirusak oleh virus COVID itu sehingga pada saat kadar oksigen itu menurun gitu kan ya, itu responnya ke otaknya tidak ada. Sehingga yang terjadi akhirnya seharusnya secara subjektif itu bisa merasa sesak si pasien ini gitu kan ya. Dan juga harusnya laju nafasnya meningkat, ini nggak direspon seperti itu gitu. Yang perlu digarisbawahi di sini Mbak, bahwa yang namanya happy hypoxia itu terjadinya karena apa? Karena kerusakan parunya yang sedemikian luas sehingga menjadikan fungsi paru menurun gitu ya, tidak bisa bekerja secara optimal. Maaf ya dokter ya. ada gangguan. Ada backsound-nya. Ada backsound-nya. Ada Kapten Amerika. Dokter, berarti karena kita sekarang bahas tentang happy hypoxia untuk pasien-pasien COVID, berarti tadi sudah dijelaskan apa itu happy hypoxia. Terus yang kedua, kapan sih happy hypoxia itu bisa terjadi? Iya. Jadi kalau kita kenapa sih orang itu bisa sampai hypoxia gitu kan ya? Hypoxia itu yang tadi saya bilang, itu berarti kadar oksigennya itu menurun, berarti kan ada fungsi paru yang terganggu, ya kan ya? Jadi kalau kita melihat paru itu kan secara normal, dia kan fungsinya itu kan dia mengambil oksigen, ya. Kemudian dari paru itu oksigen dibawa menuju ke darah dan ke organ-organ tubuh sehingga bisa menjadi asupan ke setiap organ-organ tubuh gitu kan ya. Nah, ketika terjadi hypoxia gitu kan ya, artinya berarti di situ oksigen itu tidak didapatkan secara maksimal oleh parunya gitu kan ya. Itu terjadinya karena berarti ada fungsi paru yang sedang terganggu. Jadi dalam penyakit infeksi secara umum gitu kan ya. Untuk penyakit COVID ini kan sebenarnya yang terjadi adalah satu gambaran pneumonia atau infeksi paru gitu kan ya. Di mana infeksi paru itu dia merusak paru, parenkim paru itu dirusak gitu kan, sehingga yang harusnya paru itu bisa berkembang secara optimal, dia bisa ada proses difusi oksigen di sana itu nggak terjadi. Itu salah satunya dari sisi paru-parunya sendiri rusak. Yang kedua, bisa juga karena adanya bekuan darah pada pembuluh darah paru. Jadi adanya bekuan pembuluh darah pada pembuluh darah paru ini menyebabkan adanya sumbatan di pembuluh darah paru, sehingga sumbatan inilah yang menjadikan kadar oksigen juga menurun gitu kan ya. Jadi ada dua jalur ya yang menyebabkan kenapa kok kadar oksigen seseorang itu pada pasien COVID itu menurun. Jadi karena yang pertama karena paru-parunya itu dirusak oleh virus COVID itu. Yang kedua adalah karena adanya bekuan darah yang itu terjadi pada pembuluh darah paru gitu kan ya. Sehingga sama-sama terjadi sumbatan dan akhirnya ujung-ujungnya sama-sama membuat kerja paru tidak bisa optimal dan terjadilah kadar oksigen yang semakin menurun. Oh iya, berarti ada dua jalur tadi. Tadi pertanyaan yang terjawab itu sudah banyak ya, mulai dari kapan, bagaimana, kemudian di mana. Nah, untuk kita pasien COVID, apakah semua pasien COVID itu pasti merasakan happy hypoxia, dok? Iya, jadi COVID itu kan kita sudah berapa lama ya Mbak ya, kita dalam kondisi 10 bulan. 10 bulan ya. Itu di Indonesia itu pun juga saya ya sebenarnya nggak tahu juga ya, sebelumnya juga sudah ada tapi kan nggak terdetek ya. Kalau yang terdetek pertama kali di Indonesia kan sekitar bulan Maret ya. Nah ya, itu Maret. Sekitar April atau Mei itu baru ada laporan di jurnal itu bahwa ada seorang menderita
COVID itu sekitar umur 60 tahun ya, dia itu sudah jelas dia itu konfirmasi. Jadi swab PCR-nya itu positif gitu kan. Jadi pasien ini sebenarnya sudah terdiagnosis sebagai COVID gitu kan ya. Tetapi dia sudah dalam suatu perawatan, tapi dalam kondisi pasien ini tuh ternyata dia masih bisa kamar mandi sendiri, masih bisa makan sendiri gitu kan ya. Tiba-tiba mendadak dia tiba-tiba nafas dan nafasnya itu tiba-tiba tersengal-sengal dan akhirnya dia langsung butuh bantu pernafasan ventilator. Ternyata setelah dilihat saturasi ternyata sudah di bawahnya 70, sekitar 60-70 gitu ya. Nah ini kondisi perburukannya itu nggak terlihat. Harusnya kan ketika sudah levelnya 90% atau 80% kan harusnya sesak berat ya. Nah si pasien ini dalam kondisi yang seperti baik-baik saja. Dia masih bisa ngomong, masih bisa ke kamar mandi, masih bisa ketawa-ketawa gitu kan ya. Tapi ternyata langsung tiba-tiba mendadak dia sesak berat dan akhirnya ternyata sudah langsung butuh ventilator. Ya itu pertama kali kejadiannya yang itu di luar negeri ya Mbak ya, yang terjadinya itu. Sebenarnya kalau dari persentase kasus ya yang hypoksia itu nggak banyak gitu kan. Bisa dikatakan itu sebagian kecil. Tapi ini sebagian kecil tapi yang silent killer. Jadi kelihatannya hanya sebagian orang aja yang secara statistik itu dia mengalami hypoksia, tapi ternyata dampaknya itu sangat besar sekali gitu kan, sehingga kondisi yang seperti ini tuh adalah sebuah silent killer yang kita nggak merasakan gitu kan. Bahkan pasien-pasien yang dia sudah terdiagnosis COVID sendiri itu dia nggak merasa ada hal yang membuat dia harus segera minta pertolongan gitu kan, karena kondisinya sangat mendadak seperti itu gitu kan. Makanya memang dalam kondisi seseorang itu sudah terdiagnosis COVID ya, dia harus lebih aware terhadap dirinya. Setiap keluhan sekecil apapun itu dia harus segera melaporkan ke tenaga kesehatan, karena untuk bisa mendiagnosis saya ini sebenarnya COVID-nya COVID yang derajatnya yang ringan atau sedang atau berat itu bukan didiagnosis sendiri. Jangan sampai dia hanya berasumsi atau berspekulasi, oh saya ini hanya begini saja nggak boleh, karena ada kondisi-kondisi di mana itu ternyata kondisi yang ada perburukan dengan cepat, sehingga harus segera diatasi oleh ada penanganan khusus ya oleh tenaga kesehatan, sehingga memang harus pasien-pasien yang sudah terdiagnosis COVID itu dia harus segera untuk melaporkan ketika ada sedikit aja keluhan ya. Walaupun memang untuk hypoksia ini jumlahnya bukan sebagian besar sebenarnya ya, tapi sebagian kecil. Dan itu sebenarnya ada kasus-kasus yang harusnya bergejala. Kenapa Mbak tadi bergejala? Karena kan sebenarnya sudah jelas ya, hypoksia itu terjadinya karena paru-parunya rusak. Jadi pasti sudah ada batuk, pasti sudah ada demam gitu kan ya, atau ada rasa-rasa sensasi nggak enak, discomfort ya di dada, itu pasti sudah ada. Sehingga sebenarnya bukan orang-orang yang OTG yang merasakan hypoksia ini gitu kan, karena sebenarnya hypoksia itu menunjukkan bahwa paru-parunya itu dalam proses kerusakan yang menuju ke arah berat gitu kan, sehingga sebenarnya pasti ada gejala sebelumnya gitu. Nah, untuk kita mengetahui kondisi kita berarti dok, apalagi kita untuk pasien COVID yang isolasi mandiri di rumah, itu apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui bahwa ini saya lagi baik-baik saja nih saturasi saya, atau karena sudah biasa sesak, akhirnya kita sesak. Iya sama mama. Itu bagaimana ya taunya dokter, kalau seandainya kita mau tahu bahwa kondisi saya ini sudah nggak baik-baik saja gitu. Jadi tadi kan memang si COVID ini dia itu menyerang sistem saraf ya, sistem sarafnya si pasien, sehingga respon sesaknya itu menjadi hilang, sehingga kadar oksigen rendah pun itu nggak direspon dengan benar oleh si otak, oleh sistem saraf otak gitu kan ya. Jadi memang untuk pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi dan dia harus diisolasi mandiri di rumah karena memang secara subjektif tidak ada keluhan apa-apa, maka sebenarnya yang bisa dilakukan adalah si pasien ini sesering mungkin dia memeriksakan dirinya itu untuk bisa tahu saturasi oksigen itu berapa. Jadi kalau sekarang itu ada alat namanya pulse oximetry, Mbak Nita ya. Oh iya. Alat saya ada di mobil saya nggak ada di sini. Biasanya di mobil itu biasanya saya diam-diam saya periksa saturasi itu ya, karena kan kita sebagai nakes, yang biasa ditaruh di jari itu ya dokter ya? Di jarinya, jari telunjuk atau jari tengah ya.
itu biasanya karena kita nakes, karena kita paparan virusnya ya sekarang kondisi seperti ini gitu kan ya. Jadi memang harus secara rutin kita memeriksa saturasi oksigen kita gitu ya. Jadi untuk pasien-pasien yang dia isolasi mandiri, ini sudah, kalau saya bilang ini itu sunnah muakkad ya, sunnah yang seharusnya dilakukan gitu kan. Kalau wajib sementara kita ini ya, karena untuk bisa beli alat itu kan juga nggak semuanya mampu ya untuk bisa beli alat oximetri sendiri gitu kan. Nah, itu seharusnya diperiksa oleh si pasien yang isolasi mandiri itu setidak-tidaknya sehari 2-3 kali. Nah, tapi juga caranya juga nggak bisa sembarangan ya. Jadi dalam kondisi si pasien ini tenang, dalam kondisi pasien itu di dalam ruangan indoor ya, nggak boleh di luar ruangan. Kemudian dia dalam kondisi istirahat, jadi betul-betul kondisi rileks ya. Itu kemudian dari si pasien itu diperiksakan di tangan telunjuk atau di jari telunjuk atau jari tengahnya itu ya. Kemudian diperiksa sekitar 30-60 detik. Nah, nanti di situ akan keluar saturasi oksigennya dan juga akan keluar ada nadi gitu kan. Itu otomatis biasanya ada dua parameter itu akan keluar langsung ketika kita punya alat itu, kemudian kita periksakan itu bisa langsung keluar gitu alat tersebut gitu ya. Nah, sebenarnya kalau tadi tuh gimana dong kalau kita nggak punya alat itu gitu kan. Makanya bagi pasien-pasien isolasi mandiri itu seharusnya dan wajib hukumnya itu untuk selalu melaporkan sedikit saja keluhan itu kepada tenaga kesehatan memantau ya. Seperti kita di puskesmas itu kan kita ada puluhan orang ya yang kita pantau dan itu setiap hari harus melaporkan sedikit aja. Saya rasanya nggak enak ya, saya rasanya kok ada begini begitu, itu harus dilaporkan karena bisa segera kita tindak lanjutin gitu ya. Nah, untuk tanda-tanda yang secara kasat mata bisa terlihat itu harusnya ketika hipoksia itu yang terjadi adalah terjadi sianosis. Sianosis itu kebiru-biruan, warna kebiru-biruan di jari-jari tangan atau di sekitar bibir. Tapi itu mungkin nggak mudah ya diketahui oleh orang-orang yang bukan tenaga kesehatan gitu kan. Tapi setidaknya tanda kebiruan itu sudah merupakan satu alarm ya, lampu merah bahwa ini adalah suatu kondisi bahaya yang dia nggak bisa menunda, harus segera ke rumah sakit gitu ya. Atau kemudian ada rasa-rasa yang letih yang luar biasa, ada letih, ada lesu, ada kemudian rasa sakit kepala. Nah, sakit kepala kan juga menunjukkan ada satu gangguan oksigenasi dalam otak ya. Jadi sakit kepala itu juga menjadi salah satu indikasi dari terjadinya hipoksia ya. Kemudian disertai dengan denyut jantungnya itu meningkat, deg-degan gitu ya, deg-deg itu lebih cepat gitu ya. Nah, itu tanda-tanda hipoksia secara umum yang seharusnya itu menjadikan seseorang itu berpikir bahwa saya dalam kondisi nggak baik-baik saja. Kalau seperti itu memang harus butuh penanganan di rumah sakit. Nggak bisa kemudian ditangani sendiri. Memang sih untuk pertolongan pertama kita bisa melakukan suplementasi oksigen ya, diberikan oksigen itu. Tapi sebenarnya hipoksia itu ketika sudah di bawah 90% ya kadar oksigen itu seharusnya memang sudah ada penanganan secara definitif di rumah sakit ya, harus ada alat bantu yang harus digunakan untuk pasien-pasien seperti itu sehingga tidak bisa dilakukan perawatan di rumah gitu. Oh, berarti hampir tidak semua juga sih yang bisa merasakan hipoksia, ya, kecuali betul. Apabila sudah ada bergejala-gejala. Cuma mungkin karena kadang-kadang gejala-gejala COVID ini kan semakin apa ya dok ya, kita bilangnya semakin ambiar ya, karena setiap orang itu punya alarm tersendiri, punya alarm beda-beda untuk menerima virus ini di dalam tubuh. Ada yang kalau mungkin teman-teman sobat sehat lagi dengar-dengar yang tentang artis Julia Perez, artis Dewi Persik itu malah dia sampai mukanya kayak luka-luka bakar ya dok ya, berarti kan macam-macam. Nah terus ada juga kan yang benar-benar OTG, keluhan rendah, itu yang ngerasa mungkin ini bukan hipoksia kok, saya biasa-biasa aja, karena kan gejalanya hampir sama dengan kalau kita sakit flu biasa, nggih. Iya, kalau masalah gejala itu kan memang kita semakin kesini juga semakin tidak jelas ya gejala COVID itu, karena bisa dikatakan sebagai penyakit sibuk wajah. Jadi segala keluhan dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ternyata bisa ya. Ternyata setelah dalam perjalanannya mengarah ke arah COVID, ternyata juga COVID juga seperti itu. Padahal awalnya kita menyangka itu jangankan yang ini ya, jangankan yang langsung berhubungan sama pernafasan ya. Kadang-kadang seperti alergi aja, seperti biduran, urtikaria gitu kan. Ternyata urtikaria dikasih obat ini
membaik sebentar, keluar lagi, dikasih lagi, kambuh lagi, ternyata itu adalah gambaran salah satu dari COVID yang itu dia menyerang kulit gitu ya. Itu sangat-sangat variasi sekali gitu kan. Bahkan yang sekarang yang ada itu gejala mirip ODGJ, Mbak. Jadi orang itu yang kayak Oh, ngeblank, orang itu tiba-tiba langsung cepat lupa, nggak fokus, konsentrasinya berkurang, tiba-tiba dia merasa kayak disorientasi gitu kan ya. Nah itu ternyata juga bisa salah satu gambaran dari manifestasi kliniknya COVID ya. Jadi kalau kita lihat, hmm, karena sekarang kita tuh pandemi ya, kita nggak bisa melihat mana daerah wabah, mana yang bukan wabah, semua kita adalah daerah wabah gitu kan ya, sehingga penyakit yang sifatnya dengan keluhan yang tidak mengarah ke COVID itu pun juga yang maksudnya keluhan pernafasan ya, karena kan selama ini kita taunya kan pasti harus batuk, pilek, demam, sesak gitu kan ya. Yang bukan keluhan pernafasan ternyata juga sangat banyak variasinya gitu kan. Dan ya mungkin kita ini ya Mbak, sejawat kita sendiri gitu kan yang sudah pernah sakit kan ternyata keluhannya kebanyakan malah bukan ke arahnya pernafasan, seringkali cuma betul. mual, kayak merasa Pusing. pusing-pusing, terus badannya sakit semua, terus ada juga yang hanya ngerasa apa namanya lemes gitu kan, lemes tapi nggak jelas lemesnya kenapa gitu kan. Tapi ternyata setelah lemes ini kok nggak jelas, dikasih sudah makannya udah bergizi, udah minum vitamin, sudah istirahat kok tetap lemes aja. Ternyata benar ini gambaran yang lain dari COVID gitu ya. Jadi memang kita jangan sampai denial ketika ada satu keluhan yang ada pada diri kita ya. Apalagi kita nakes gini ya, pasti keluhan sedikit kita udah merasa ini jangan-jangan itu gitu. Langsung Benar-benar, periksa iya. pulse oximetry, bahkan kita langsung harus di swab ya gitu ya biasanya gitu. Ya, Tapi mungkin betul. masyarakat sebaliknya, mereka mungkin menganggap bahwa dikit-dikit kok di COVID kan sih dok, dikit-dikit kok beli COVID sih gitu ya biasanya ya. Betul, betul Padahal sekali dokter, betul. sebenarnya emang COVID. Lah terus mau kita bilang apa kalau itu COVID? Kita bilang oh bukan COVID bu, padahal itu COVID. Ini statistik itu sudah menunjukkan bahwa gejala COVID itu sudah sangat-sangat tidak spesifik, tidak khas ya. Kalau ditemukan itu ada batuk, pilek, sesak itu kan kita lebih aware ya. Oh ini pasti arahannya ke arah sini ya. Tapi kalau COVID, sekarang iya. itu ada pasien yang tiba-tiba datang lemes gitu aja, lemes terus tiba-tiba dia kok nggak enak makan, kok mual, kok rasanya kok aras-arasan gitu ya. Itu banyak Mbak. Saya di puskesmas sendiri kan di Poli itu saya gitu. Kadang-kadang feeling saya itu ketika ada pasien datang itu ini pasien ini kok nggak jelas ya, gulanya normal, gula darahnya normal, terus dia temnya panas-panasnya nggak terlalu panas sih, cuma 37 atau 37 lebih sedikit gitu kan ya, tapi dia lentruk, lemes, terus merasa saya kok kayak ini ya dok ya, saya sudah makannya itu sudah 3 kali, saya minum vitamin, saya istirahat, saya sudah berusaha untuk happy, tapi kok rasanya lemes terus ya. Wah ini saya alarm ini, Bu, Ibu mau saya rapid kan, biasanya gitu. Saya sounding rapid, ternyata benar, ternyata reaktif. Itu nggak sedikit yang seperti itu, Mbak. Jadi ya memang kita akhirnya harus membuka diri bahwa sekarang ini kita wabah. Jadi nakes-nakes pun juga nggak sembarangan ketika bilang, Bu, ini mengarah ke COVID atau ini suspek ke COVID. Itu nggak sembarangan, karena memang fakta di lapangan itu gejalanya itu begitu sangat meluas, melebar gitu ya, sehingga kami sendiri itu juga merasa ketika pasien datang itu ada rasa was-was, karena kan kalau mereka pasien COVID kan kita juga berarti termasuk kontak eratnya ya Mbak ya. Jadi kan kita harus selalu waspada ketika ada pasien dengan keluhan ini, wah ini nanti kita kontak eratnya dia, kalau ayo coba buka mulut atau kita periksa dengan detail pasien-pasien itu kan kita sudah menjadi orang yang kontak erat si pasien gitu. Iya, betul sekali dokter. Mungkin sobat sehat yang ingin bertanya bisa langsung di kolom komentar ya. Jadi bisa ditaruh di kolom komentar apa yang ingin ditanyakan kepada dokter Mika tentang happy hipoksia ini. Nah, dokter, berarti kalau tadi kita lihat itu adalah kejujuran ya yang paling penting untuk setiap keluhan-keluhan yang kita rasakan. Karena tidak mungkin kalau dilihat di media bahwa COVID ini langsung menyebabkan kematian. Tapi kan ada yang gejala ringan juga ya. Jadi jangan bermindset bahwa COVID ini tuh harus ngedrop baru dikatakan COVID, karena ada beberapa pasien yang dia ngerasa kenapa kok hasilnya seperti ini tapi saya biasa-biasa aja. Jadi kan kita mesti itu kita nyaraninnya berarti langsung hati-hati dengan happy hipoksia ini juga bisa jadi ya dokter ya. Jadi sebenarnya kita tuh bisa ini Mbak, bisa tahu tentang karakteristik virusnya dulu ya. Ini kan virusnya kan virus
SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 gitu kan ya. Dulunya kan sudah punya pendahulunya namanya virus SARS-CoV-1 gitu kan ya. Yang itu pada saat tahun 2000 berapa ya itu ya? 2002 kalau nggak salah ya. Ada penyakit SARS ya. Pernah dengar ya penyakit SARS ya? Iya pernah Terus dok, juga pernah tahun dok. 2011 juga ada sepupuannya juga namanya MERS. MERS itu yang dia menyerang unta tapi dia bisa transmisi ke manusia juga gitu kan ya. Nah, Iya. virus-virus yang menyerang sepupunya tadi itu ya, jadi ada SARS-CoV-1 dan juga MERS itu, virus MERS itu, dia itu ikatannya itu begitu kuat, itu adalah ikatan langsung ke saluran nafas dalam, saluran nafas yang bawah. Jadi keluhannya yang sangat mencolok itu pada SARS atau MERS itu pasti dia batuk, demam, sesak, itu pasti itu. Nah, SARS-CoV-2 ini, yang COVID ini, ya, ini uniknya Allah ciptakan SARS-CoV-2 ini, dia itu ternyata berikatannya itu sangat kuat itu ketika baru masuk ke saluran nafas atas. Jadi di hidung, di tenggorokan, di saluran nafas yang bagian atas itu ya, itu ternyata virusnya itu sudah sedemikian banyak dan berikatan kuat dengan sel-sel manusia, sehingga dia bisa bereplikasi. Dia bisa menggandakan diri di saluran nafas atas gitu kan ya. Ini yang menyebabkan apa? Wabah ini wabah yang sangat sulit untuk dikendalikan. Karena apa? Orang itu bergejalanya mungkin hanya di saluran nafas atas. Dia pilek atau buntu hidung, atau dia merasa hanya seri-seri biasa gitu kan ya. Kan orang zaman sebelum ada COVID kan kita udah biasa ya Mbak ya, kita makan minum es atau kita makannya nggak tepat gitu aja, makan gorengan terlalu banyak, itu kan udah seri-seri kan. Nah sekarang itu yang seperti itu banyak, dan itu ternyata memang karena pengaruh dari invasi virusnya itu di saluran nafas atas gitu kan ya. Jadi yang ini kemudian kenapa kok kalau dulu yang SARS sama MERS itu cepat ya selesainya itu kan, karena gejalanya itu jelas, dia langsung ke arah pneumonia, gagal nafas, yang itu ketika orang sakit itu jelas itu mesti langsung oh ini sakit isolasi gitu kan ya. Kalau sekarang itu dengan adanya virus itu melekat kuat itu sejak di saluran nafas atas gitu kan, gejala-gejala ringan ini yang sering orang itu abaikan karena kita sendiri juga merasa biasa, dulu juga biasa flu batuk pilek gitu kan, kita juga biasa ngerasa setiap hari ada rasa-rasa seri-seri itu sudah biasa gitu kan. Jadi kayak tapi parno sendiri dokter. Jadi kayak nakutin gitu ya. Ya memang benar. Iya. Karena memang di saluran nafasnya itu banyak sekali virus-virus yang sudah melekat dan dia bisa bereplikasi, dia bisa menggandakan diri. Bahkan itu kalau kemarin itu ada penelitian vaksin ya Mbak Nita. Penelitian vaksin itu di Cina itu kan ada penelitian yang sifatnya itu masih preklinis ya. Dia diuji cobakan ke kera. Jadi vaksin ini dia disuntikan ke kera. Nah, ternyata kera yang dia disuntik vaksin itu ternyata paru-parunya itu bersih, dia nggak pneumonia. Jadi antara kera yang nggak divaksin sama kera yang divaksin itu ternyata yang divaksin itu dia yang nggak divaksin dikasih virus itu dia langsung pneumonia, langsung sakit dan mati si keranya itu gitu kan ya. Tapi sementara yang dia dikasih vaksin itu dia si keranya ini dia nggak pneumonia, dia sehat gitu kan. Tapi ada kabar yang juga agak sedikit mengerikan. Apa kabarnya itu? Ternyata ketika dilihat hidungnya si kera itu dia penuh dengan virus. Jadi kera ini walaupun divaksin, dia itu memang dia nggak sakit, tapi ternyata dia itu masih potensi menularkan ke kera yang lain. Karena di hidung sama di saluran nafas atasnya itu dia masih mengandung banyak virus gitu. Nah ini kan yang menunjukkan virus ini memang harus diwaspadai betul gitu kan, karena itu tadi Mbak, gejalanya itu gejala yang sangat mirip dengan penyakit-penyakit yang sebelum-sebelumnya gitu. Dok, ini ada pertanyaan tipe ya dia. Ya. Untuk penggunaan oksi bisa dilakukan bergantian, mungkin alatnya satu gitu dokter. Hah? Penggunaan oksi? Maksudnya gimana Mbak? Iya. Mungkin dia punya oximeter di rumah satu, bergantian sama anggota keluarga yang lain di rumah tuh bisa dilakukan atau satu orang satu alat gitu? Iya, nggak apa-apa bergantian. Kan soalnya yang diperiksakan di jari ya, jari ini kan relatif, selama jari itu intake tidak ada luka, nggak ada apa kan ya, insya Allah nggak ada masalah gitu kan ya. Hanya saja mungkin karena kita sekarang lebih ke arah untuk melakukan satu pencegahan yang lebih hati-hati gitu kan ya, setelah dipakai ya sebaiknya dibersihkan dulu dengan alkohol atau zat-zat desinfektan yang lain gitu kan, sehingga ketika nanti dipakai sama orang lain itu sudah dalam kondisi yang bersih gitu kan. Nah itu kalau mau diperiksa pun juga jangan terlalu sering ya Mbak, maksudnya itu kita sih boleh ya, kita khawatir tapi kita nggak usah terlalu lebay. Jadi sebenarnya standar apalagi kita ya Mbak Nita,
merasa kok aduh badannya nggak enak sedikit seri-seri gitu kan, langsung paranoid kan, Iya. waduh ini gini, jangan-jangan ini, jangan itu. Jadi sebenarnya pemakaiannya itu sehari itu 2 sampai 3 kali sudah cukup. 2 sampai 3 kali berarti pagi 1 kali, sama sore gitu ya. Dan itu jangan dalam kondisi kita baru pulang kerja atau dalam kondisi kita capek kita langsung ini ya, langsung pasang itu enggak ya. Harus ditenangkan dulu, harus duduk, harus istirahat dalam ruangan indoor, dalam ruangan yang tertutup ya. Kemudian di situ diperiksa selama 30 sampai 60 detik. Nah, itu yang standarnya 2 sampai 3 kali sebenarnya sudah cukup ya, Mbak. Dan itu bisa dipakai bergantian sebenarnya, nggak ada masalah. Oh iya dokter. Saya langsung menghela nafas bahwa berarti happy hypoxia ini mungkin memang sangat mengagetkan, sangat bisa langsung membuat drop, tapi juga tergantung siapa dan tergantung gejala yang dialami oleh pasien isolasi mandiri tersebut, G. Kalau mungkin dia sudah di rumah sakit, dia sudah terpantau. Tapi kalau yang di rumah, mungkin tenaga kesehatan memantaunya by phone, sehingga yang paling penting kita lakukan adalah kejujuran tentang sedikit pun gejala-gejala kita ya dokter ya. Iya. Oh iya, ini Mbak ada tambahan lagi ya. Kalau dari jurnal-jurnal yang ada itu sebenarnya hypoxia itu lebih banyak terjadinya pada orang-orang usia tua sama orang-orang yang dia punya diabetes. Jadi kemungkinan karena usia tua sama diabetes itu kan secara persarafan itu kan memang sudah mulai ada penurunan fungsi kan ya, sehingga ketika ada respon kekurangan oksigen di saraf di paru-parunya itu nggak direspon dengan bagus ya. Tapi juga nggak selalu bahwa harus ada kondisi-kondisi itu yang harus orang itu tua atau orang itu diabetes. Tapi memang dari penelitian-penelitian yang ada itu hypoxia itu banyak terjadinya itu pada orang-orang yang usia tua, jadi lansia di atas 60 tahun ya, dan juga orang-orang dengan diabetes. Jadi memang akhirnya orang-orang yang dia terkonfirmasi positif COVID ya, sementara dia usia tua atau kemudian dia punya penyakit penyerta seperti diabetes, memang sebaiknya itu dilakukan perawatan di rumah sakit, atau kalau memang sekarang ada rumah sakit lapangan itu bisa di sana ya, karena kan di sana ada tenaga medisnya yang bisa lebih aware kalau kemudian tiba-tiba ada gejala-gejala yang mendadak terjadi gitu. Oh iya. Berarti tadi banyak sekali dokter, mungkin tadi ada gelitikan tentang vaksin, kita akan bahas next episode ya untuk vaksin nih, karena ya. karena vaksin juga ini itu lagi benar-benar banyak sekali pro kontranya ya, sehingga mungkin kita punya waktu khusus yang mungkin bisa kita beberkan tentang vaksin, karena mungkin Sobat Sehat juga perlu ketahui bahwa Dokter Mika dan salah satu teman kami di Puskesmas Polowijen yaitu Mbak Lia, beliaunya juga kemarin sempat mendapatkan pelatihan tentang bagaimana nanti tata cara pelaksanaan vaksin, sehingga insya Allah beliau-beliau ini bisa memberitahu kita tentang 5W1H terkait vaksin. Tapi simpan dulu ya Sobat Sehat, hari ini kita bahasnya tentang happy hypoxia dulu. Nanti kalau kebanyakan kalian nggak ngeliat-ngeliat kita lagi dong di Jumat berbagi selanjutnya. Dokter, tapi tadi yang belum saya dapat adalah happy hypoxia ini kalau anak kecil itu masih memungkinkan nggak sih dok? Oh ya, ya memang kalau lihat dari tadi saya bilang ya, di jurnal-jurnal itu memang kebanyakan yang dilaporkan kasus hypoxia itu pada penyakit-penyakit diabetes dan orang-orang tua. Tapi ternyata ada juga, tapi nggak di Indonesia Mbak, yang ada temuan kasus anak-anak, malah ada di bawah 1 tahun ya. Di bawah 1 tahun itu kalau nggak salah di Italia atau di mana ya, di Eropa. Itu dia hypoxia, dan memang kondisi-kondisi yang sangat-sangat jarang sebenarnya itu kan. Jadi COVID pada anak itu memang satu hal yang berbeda dengan COVID pada orang dewasa gitu kan ya. Secara umum COVID pada anak itu memang lebih grade-nya itu lebih ringan, dan biasanya itu perburukannya tidak seperti orang dewasa. Tapi yang perlu di-warning di sini adalah COVID pada anak itu dia akan menjadi berat itu pada kondisi-kondisi anak dengan obesitas, dengan kegemukan, dengan penyakit-penyakit penyakit bawaan itu seperti penyakit jantung bawaan, kemudian ada mikrosefali dari saraf saraf pusatnya juga ada gangguan dan lain-lain itu. Biasanya memang pasien-pasien berat itu di anak-anak itu kebanyakan memang dengan komorbid, dengan penyakit penyerta. Jadi kalau
anak-anak yang sehat begitu saja itu sangat jarang ya dijumpai adanya kasus-kasus yang berat gitu kan. Nah, yang happy hypoxia itu di anak-anak yang saya tahu dari beberapa jurnal itu laporan kasusnya itu adalah pada anak-anak dengan kasus berat. Tapi dia itu tidak ditandai dengan nafas cepat. Nafasnya kan tadi saya bilang ya, secara subjektif pasien itu harusnya merasa sesak, merasa tidak nyaman bernafas. Secara objektif harusnya pasien itu dia nafasnya tambah cepat kan. Kalau seandainya dia itu kekurangan oksigen, pasti akan ada usaha dari tubuh itu untuk menambah asupan oksigennya dengan menambah laju nafasnya kan begitu kan. Nah, pada si bayi ini, pada si anak yang belum 1 tahun ini, ternyata dia itu saturasinya turun, tetapi nafasnya relatif tidak bertambah. Jadi nafasnya tetap seperti orang yang tidak sesak seperti itu. Makanya dikatakan happy hypoxia. Tapi jumlahnya sangat sedikit sebenarnya itu. Jadi nggak harus terlalu dirisaukan ya pada bayi anak-anak gitu kan ya. Tambah yang lebih dirisaukan itu kalau kejadiannya itu pada orang dewasa, pada orang tua dan dengan penyakit penyerta itu yang lebih banyak sebenarnya kasusnya. Oh iya, meski di Indonesia kasus happy hypoxia untuk anak-anak masih rendah, tapi Mbak, kita tetap, di Indonesia belum ada ya dokter ya. Belum dilaporkan. Tapi kita tetap nggak boleh tetap abai ya dokter ya, karena untuk anak-anak itu dia silent super ya dokter ya. Dia mungkin untuk diri dia dengan gejala ringan tidak berbahaya, tapi kalau dia berada di lingkungan yang dekat dengan orang tua dengan komorbid, itu menjadi salah satu harimau yang bisa langsung menerkam orang tua tersebut ya dokter. Apalagi mungkin tinggal dengan UTI, kan jauh lebih berbahaya nih dokter ya. Jadi emang anak-anak itu silent super spreader ya. Jadi sudah spreader kan penyebar ya. Super itu berarti yang supernya penyebar itu silent lagi, yang nggak kelihatan lagi. Diam, nggak kelihatan. Jadi ternyata gini Mbak, ada penelitian juga di Cina atau di mana gitu ya. Saya pernah baca itu ternyata kadar virus ya, viral load-nya anak-anak dan juga dibandingkan dengan orang dewasa dengan gejala berat yang dia di ICU, itu temuannya apa temuannya? Ternyata lebih banyak kadar virusnya anak-anak. Ngeri nggak Mbak? Jadi orang yang di ICU, yang dia itu sudah dengan kondisi COVID berat, tapi dia dewasa gitu kan ya, ternyata setelah diteliti itu kadar virusnya itu dibandingkan sama anak-anak yang sehat, yang gejalanya cuma ringan, batuk pilek, ternyata lebih banyak kadar virusnya pada anak-anak. Jadi ini dikatakan silent super spreader. Jadi anak itu dia bisa hanya meler, hanya batuk-batuk biasa, tapi dia kan bisa berada di sana, berada di sini, bisa ketemu sama si A, si B, bisa main, bisa sekolah, bisa ketemu sama siapa aja gitu kan ya. Tapi dia faktanya dia seperti orang nggak sakit. Tapi ketika dia ketemu sama orang yang rentan, sudah itu yang kemudian kita yang akhirnya menjadikan wah ini dari mana ya, padahal sih ini mbahnya ini cuma di rumah aja, padahal nenek ini cuma nggak kemana-kemana gitu kan. Sementara ada si anak yang dia masih liburan kemana-mana. Nah ini yang sangat mungkin sekali si anak itu adalah sebagai kariernya. Si anaknya biasa-biasa aja, tapi setelah kena si mbahnya itu, wah wis akhirnya nggak bisa dikompensasi, jadinya ke arah gejala berat gitu. Dan itu yang sangat mengerikan sebenarnya ya. Karena kan tampaknya nggak ada yang sakit gitu kan, tapi kok bisa ada biasa-biasa aja. Di rumah ternyata tiba-tiba langsung mendadak, langsung kehilangan kesadaran gitu ya, kehilangan kesadaran, terus tiba-tiba langsung dia harus di ventilator gitu ya. Itu kan juga sangat mengerikan ya Mbak ya. Betul sekali dokter, apalagi mungkin saat ini for information aja ya, banyak sekali ICU yang penuh, kemudian ventilator yang rebutan, kemudian rumah sakit yang memang kondisinya itu sudah penuh, sehingga mungkin kita yang sehat betul-betul harus menjaga diri ya dokter ya. Dokter, nggak kerasa banget ya kita udah ngobrolnya hampir 1 jam. Oh iya ya. Nggak kerasa ya. Memang kalau membahas COVID itu kayak nggak bisa dari hulu ke hilir dokter. Dia pasti akan mengalir kemana-mana karena memang seperti yang dokter sampaikan tadi bahwa semakin kesini gejala COVID itu seperti 1000 wajah, di mana setiap A, B, C itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda tergantung dari bagaimana penangkapan tubuh itu, antibodinya itu terhadap virus yang masuk ke dalam tubuhnya ya dokter ya. Iya. Iya gitu. Nggak kerasa ya dokter ya, nggak kerasa live Instagram Puskesmas Polowijen ini itu sudah mau berakhir. Mungkin sebelum kita tutup bisa disampaikan sedikit pesannya dokter untuk teman-teman di luar sana, untuk sobat sehat.
bagaimana nih, apalagi libur panjang. Iya, Apa iya. apa nih pesan-pesannya nih, Dok? Mm-mm. Heeh. Jadi sebisa-bisa mungkin kita jangan sampai sakit, itu aja wis, jangan sampai sakit. Caranya gimana nggak sakit itu? Ya sakit atau nggak sakit kan memang dari Allah ya, itu semuanya adalah satu ketetapan Allah. Tapi ada cara-cara pencegahan ini yang harus harus selalu kita genggam dan harus kita lakukan dengan konsisten gitu kan ya. Jadi untuk saat ini tuh karena memang sakit itu adalah, tadi saya bilang ya, sakitnya itu sakitnya nggak spesifik, bisa cuman ngerasa badannya lemes atau apa, tapi dia bisa COVID seperti itu kan ya. Jadi memang untuk masalah COVID ini itu harus ada kesadaran dari seluruh masyarakat, dari diri kita sendiri ya, untuk taat pada protokol kesehatan. Jadi memang akhirnya kita kembalinya adalah selalu harus 3M, 3M dan 3M. Memakai masker dimanapun kita berada, bertemu dengan manusia. Kita harus menjaga jarak 1 meter, 2 meter, di mana saja ketika kita terpaksa harus bertemu dengan orang gitu kan ya. Dan kita harus sering-sering cuci tangan. Itu pencegahan yang saat ini yang hanya itu yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena tadi ini terpaksa bilang vaksin ya Mbak ya. Karena vaksin pun itu tidak kemudian memastikan 100% bisa akan memproteksi orang yang divaksin itu, dia pasti akan tidak bisa sakit COVID itu, enggak gitu kan. Tetap yang utama adalah pencegahan. Bagi masyarakat memang itu adalah harus 3M, 3M dan 3M. Kalau bagi pemerintah nanti kan kita inginnya 3T ya, ada testing, ada tracing, dan treatment yang masif. Itu urusannya orang yang punya kebijakan ya, tapi untuk kita sendiri itu yang 3M ini harus wajib hukumnya kita lakukan di mana dan kapan saja. Walaupun itu dalam kondisi, saya hanya sambang-sambang aja kok ke tetangga atau ke saudara atau ke ibu yang beda rumah, beberapa rumah gitu kan ya. Tapi ingat bahwa semua itu bisa menjadi karier virus. Orang sehat pun tidak menjamin dia tidak mengandung virus. Sehingga sebaiknya interaksi itu dibatasi pada orang yang satu rumah saja. Interaksi yang maksudnya dia bisa lepas masker, dia bisa intens gitu ya, itu pada satu rumah saja. Sementara yang beda rumah tetap harus dengan protokol 3M itu. Itu yang sangat penting. Luar biasa dokter, benar-benar nih. Itu paling penting nih, apalagi untuk liburan kali ini kita harus menahan ya. Benar-benar menahan untuk menang. Kalau menurut saya itu kita bertahan untuk menang, karena ketika kita tidak menahan diri, pandemi ini kan semakin lama semakin panjang dan semakin tidak bisa ketemu anggota keluarga ya dokter ya. Saya sedikit menyampaikan kesimpulan ya dokter ya. Jadi happy hypoxia ini adalah penurunan tekanan oksigen dalam darah, kemudian bisa terjadi pada pasien COVID yang sebelumnya memang bisa ada gejala ringan yaitu demam, batuk, ataupun pusing. Nah, untuk tata cara kita mengenali happy hypoxia ini, mungkin ada tanda-tanda yang paling terlihat itu yaitu ada kebiruan-kebiruan sedikit di daerah wajah, tapi itu di bibir ya dokter, di bibir sama jari-jari tangan. Sama jari-jari tangan, sehingga kita harus jauh lebih teliti, harus lebih responsif terhadap keluhan. Dan yang paling penting adalah untuk teman-teman yang melakukan isolasi mandiri di rumah, harapannya kami menyarankan untuk memiliki alat pengukur saturasi yaitu oximeter, yang dimana bisa dilakukan pemeriksaan 2-3 kali sehari di lokasi yang tenang, di indoor dan setelah istirahat ataupun rehat. Nah, dan yang paling penting lagi untuk teman-teman yang melakukan isolasi mandiri di rumah ataupun teman-teman yang mungkin belum sehat tapi ternyata ada gejala, itu harus jujur. Harus jujur itu baik ke tenaga kesehatan, harus jujur kepada lingkungan yang paling penting. Dan apabila kita dalam kondisi sakit, kita harus menjauh dari anggota keluarga yang dalam kondisi sehat ya dokter ya. Dokter, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf untuk mengganggu liburannya, tapi ini juga mungkin salah satu yang mungkin teman-teman di luar sana sobat sehat juga tidak liburan ya. Sehingga ini banyak banget nih yang ikut live kita hari ini dokter. Tidak seperti biasanya. Jadi mungkin teman-teman stay di rumah,
Jadi nggak ngerti mau ngapain, jadi semuanya pada live Instagram ya. Terima kasih buat Sobat Sehat yang udah bergabung live Instagram Puskesmas Polowijen ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Untuk pertanyaan yang masih belum bisa kami jawab, bisa ditaruh di kolom komentar IG Live hari ini yang kita share di feedback. Kemudian jangan lupa kita Jumat Berbagi dan Polowijen Lebih Dekat itu hadir setiap hari Jumat live Instagram setiap hari Jumat jam 9 pagi. Tetap di rumah, lakukan terus 3M. Terima kasih Dokter Mika. Ya, sama-sama. Salam Assalamualaikum sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.